Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, malam ini adalah malam yang spesial karena kita kembali bertemu di acara Obsesi Hati, ya. Tetapi yang spesial adalah saya dengan istri saya berada di tempat yang berbeda, ya. Tidak di dalam satu frame, berbeda ya. Ya, tidak dalam satu frame, ya. Nah, ini memang karena malam ini adalah kemungkinan malam terakhir kita melayani di Obsesi Hati, oleh karena kita mendapat tempat pelayanan yang baru, begitu ya? Betul. Ya, dan malam ini sudah ada penerus kita. Siapa itu? Di rumah Obsesi Hati. Di rumah yang baru. Ada keluarga baru juga yang kita akan perkenalkan saat ini, yaitu keluarga pendeta muda Yosef Situmeang dan Debbie Ellen Situmeang Siahaan. Ya, selamat kepada keluarga yang baru dan juga selamat untuk melayani di Obsesi Hati, untuk meneruskan tongkat estafet, ya, agar program acara ini bisa terus ditayangkan, karena kami percaya banyak orang yang terberkati melalui tayangan Obsesi Hati pada malam ini. Untuk itu kita akan langsung saja menyerahkannya kepada Pendeta Yosef Situmeang dan Ibu Debbie Ellen Situmeang Siahaan. Kami persilahkan. Silakan. Shalom. Selamat malam, Uncle Leo dan Tante Fitri. Terima kasih sudah mempercayakan kepada kami untuk meneruskan tongkat estafet sebagai host di acara Obsesi Hati. Benar banget. Dan semoga Uncle, Auntie sukses terus di tempat pelayanan yang baru. Apapun yang dikerjakan bisa menjadi terang dan menjadi berkat bagi sesama. Ya, benar sekali. Nah, kita langsung saja ya, kita keluarga baru nih. Kita harus bikin suasana yang baru juga nih ya tentunya. Nah, betul. Makanya kita dekorasi rumah ini ya. Iya, dekorasi lagi dong. Foto-fotonya kan juga harus diupdate ya kan. Nah, kali ini kita akan membahas seputar topik berbagai keputusan dalam keluarga. Nah, topik kali ini pemirsa sangat-sangat spesial. Di lain pada hostnya spesial juga, karena masih baru ya kita dua ya. Dan topik kali ini kita akan menyaksikan beberapa video cuplikan-cuplikan, karena judul pada malam hari ini adalah berbagai keputusan dalam keluarga. Nah, kita akan membahas secara khusus tentang sekolah. Ya, betul. Dan nanti kita juga akan membahas kembali ya pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh Pendeta Kuntaraf dan Ibu Pendeta. Iya, seputar pertanyaan tentang anak sekolah nih dari para pemirsa yang belum sempat terjawab ya. Nah, pada saat ini sebelum kita akan menjawab, membacakan pertanyaan-pertanyaan nih ya kita akan activity dulu nih. Activity pernah atau nggak pernah. Oh, kayak gimana tuh? Nah, ini nih, gampang aja nih. Di sini kan udah ada pernah dan tidak pernah ya. Oke, ini ya. Aku akan cabut ini undian. Kartu maksudnya. Nah, aku akan baca nanti kita dua. Saya yang pernah atau tidak pernah. Contohnya nih ya. Tapi ini langsung aja nih. Oke. Soal pertamanya itu, pernah nggak lu telat masuk kelas, terus masuk lewat jalan pintas? Ini kita bahas tentang anak-anak sekolah dulu ya. Ini udah mulai atau masih udah contoh? mulai dong, Oh, udah mulai. Ganti-gantian kita? Ya, aku aja deh yang cabut. Oke. Kejauhan. Pernah nggak kamu
Pernah nggak kamu telat masuk kelas, terus masuknya lewat jalan pintas? 1, 2, 3. Kamu nggak pernah? Nggak pernah dong. Anak berbakti ya? Nggak juga, karena saya anak kepala sekolah. Berat, soalnya Iya betul. nama mama kita nanti terancam. Ya betul juga ya. Kalau saya beda ya, beda. Kalau saya tuh pernah dan lewat jalan pintas, Terus kamu lewat mana dong jalan pintasnya? lewat tembok belakang. Ini nggak perlu dicontoh ya teman-teman, orang tua dan adik-adik yang lagi menonton saat ini. Tapi kan ini pengalaman dulu nih. Kalau ditanya pernah nggak pernah, ya pernah. Manjat pagar atau nggak manjat tembok gitu. Oke, kita lanjut ya. Pernah nggak bolos waktu sekolah? Ya, Oh, ini kalau anak kepala sekolah udah tahu ya jawabannya ya. 1, 2, 3. Nggak pernah. masa sih? Pernah. Tadi Kayaknya pernah. aja jalur sekolah dipotong. Aku Bolos tadi apalagi. pura-pura mau bohong tapi kayaknya nggak bisa ya. Nanti takut ini. Aku pernah itu pura-pura sakit terus pergi ke puskesmas. Puskesmas, gara-gara apa? Pasti nggak ngerjain PR ya? Iya itu juga benar sih. Dan memang malas masuk mata pelajarannya. Itu makanya bolos. Oke. Kalau nanti nggak boleh malas-malas lagi ya, kalau udah ada anak. Iya dong, nggak boleh lah. Itu nggak boleh tiru. Oke, next. Oke, yang ketiga. Next. Pernah nggak pura-pura sakit pas upacara biar bisa tidur di UKS? 1, 2, 3. Pernah. Oh pernah juga ya, anak kepala sekolah pernah ya? Pernah dong. Oh, pernah. Kenapa? Waktu itu gurunya galak. Ya seingat saya udah almarhumah kayaknya. Jadi ya takut aja gitu. Karena kan masih hukumannya lebih inilah. Iya ya, zaman-zaman dulu ya, Zaman-zaman masing-masing dulu kita kan. ya. Iya. Jadi aku itulah pura-pura sakit perut. Padahal enggak. Oke, kalau aku kayaknya nggak perlu alasan ya. Soalnya dari pertama sampai yang ketiga barbar selalu. Oke, next. Kita masuk di pernah nggak menyontek waktu ujian di sekolah? Ini dia nih. Susah nih jawabnya ya. Nggak sih? Pendeta soalnya. Nggak Oke. dong, kan ini dulu. Dulu ya. Oke. Kan dulu kan belum tahu cita-cita Hitung. jadi apa. 3, 2, 1. Pernah. Pernah. Iya, memang ini nggak Nggak boleh bisa ditiru ya. Nggak boleh ditiru Dan nggak ada banget. pembenaran juga. Buat Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang masih sekolah, jangan ditiru. Jangan ditiru. Oke, sekian. Next ya. Ini tim kita ini harus, kita mau baca sampai habis apa gimana nih? Oke. Yang kelima, pernah nggak di kantin pas jam pelajaran? Ayo, hitung. 3, 2, 1. Nggak pernah. Pernah. Aku kan di negeri waktu di tahun terakhir, SMA kan. Jadi pas pelajaran apa gitu, bosen, ya udah. Yuk ke kantin yuk. Pak, permisi mau ke toilet. Ya, monggo. Tahu-taunya setengah jam nggak balik-balik. Tapi kalau kayak aku kayaknya sama aja ya. Aku tuh nggak pernah ke kantin pas jam pelajaran, tapi makan pas jam pelajaran. Jadi pas jam istirahat aku beli tuh makanannya, terus aku bawa ke kelas. Jadi pas nanti ngajar gurunya, dia selip-selip makan gini gitu. Sama aja ya. Enggak lah, beda. Nggak beda. Kantin kan di bawah. Oh iya. Sekolahku bertingkat soalnya. Wow. Oke, baik. Oke, lanjut. Next ya. Kita habisin nggak nih pertanyaannya? Nggak tahu, kita lihat tim kreatif kita aja. Kalau dia suruh baca, kita tetap baca ya. Oh, oke. Oke. Baik. Selanjutnya, pernah nggak tidak buat PR? Iya, pertanyaannya. Oke, 3, 2, 2, 1. Pernah sekali ya, Pernah dong. guys. Itu makanya kita masa-masa indah juga itu ya Iya. kayaknya ya. Bisa dikenang gitu ya. Betul. Dulu nggak buat PR, rasanya kayak takut banget. Iya, benar. Terus kalau misalnya tiba-tiba kelupaan, nggak buat PR. Akhirnya
pas udah tahu nggak buat PR, cepet-cepet datang ke sekolah terus Iya. tanya, teman, Tanya murid yang pintar ya. iya, udah nggak, pinjem dong, nyontek dong, kayak gitu kan. Dan memang kita agak ini juga ya. Aduh. Kayaknya kita hampir sama. Ya. Nih, pemirsa, kita ajak nih para pemirsa sekalian, kalau masa-masa sekolahnya dulu gimana? Apakah sama dengan kita? Boleh tuliskan komentar Anda di kolom komentar di Facebook kita ataupun di YouTube kita. Oke? Nggak seru sekarang, soalnya lewat Zoom. Oh, enggak. Gara-gara COVID. Enggak dong, Pak. Ini kan lagi live, Pak. Oh iya. Ya, lagi live ya. betul. Ini kita suruh mereka untuk ikut aktiviti kita. Oke. Untuk sambil mengenang masa-masa sekolah dulu gitu. Oke, Oke? baik. Lanjut, Next ya. pertanyaannya. Pertanyaannya selanjutnya. Pernah nggak dihukum di lapangan? 3, 2, 1. Pernah Kita ya. kok ini barbar terus ya sekolah ya? Nggak ada kayak anak alim gitu. Gimana? Kamu yang lebih barbar. Kenapa dihukumnya? Dihukumnya karena kita itu cabut bersama satu kelas. Karena mata pelajarannya saat itu sangat membosankan. Mata pelajaran Sudah apa? tahu nggak sih? Aduh, perlu sebut nggak sih? Matematika. Terketahuan sama guru ya? Ya udahlah, nggak apa. Bu. Kalau kamu? Aku dihukum gara-gara waktu itu kami berisik banget. Ya nggak bisa didiemin iya. gitu. Biasalah. Ngomong-ngomong, laki-laki. ngomong-ngomong berisik, aku juga ingat aku tuh pernah, kelas kami dulu tuh pernah bikin gurunya sampai nangis karena saking ributnya. Astaga. Emang kelas aku tuh kok kayak gimana gitu? Oh, next lah. Next ya. Jadi ngerasa bersalah ya sama guru kita ya? Iya, makanya. Oke, next. Oke, next. Pernah nggak dibully sama teman? Oke, ayo. 1, 2, 3. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Aku bingung ini antara pernah atau nggak pernah. Soalnya kan aku lumayan berprestasi. Cie. Aduh, wow. Jadi karena aku nggak suka ngasih jawaban ke teman, dibilang pelit. Nah itu dibully nggak itu? Itu si Yosep itu pelit tuh. Terus Kayaknya pengennya kamu ini kalau di masa-masa aku tuh, kamu tuh musuh terberat kami, musuh terbesar Kenapa yang tuh? tidak harus ditemani karena Anda bukan komplotan kami. nggak bisa diajak kompromi ya? Iya, benar sekali. Anda tuh kayak ambitu gitu loh, ambisi yang berlebihan. Tapi nggak perlu tiru ya, gitu. Ya, Oke. itu kan masa lalu. Iya. Oke, Nah, oke, lanjut. next. Ini terakhir ya. Ini terakhir ya, teman-teman. Terakhir, pernah nggak membuli teman di kelas? Nah, tadi pernah nggak dibully, ini pernah nggak membuli? Oke, Saya nggak tahu ya, tipe membuli itu gimana sih? Oke lah, pura-pura. 3, 2, 1. pernah. Pernah. Ya, ini memang Gimana? aku ngerasa bersalah banget ya. Waktu itu ada teman yang cacat, terus itu yang kita... Bukan cacat dong, Pak. Bahasanya apa sih yang lebih bagus gitu? Iyalah, cacat. Disability. Disabilitas. Iya. Jadi teman kita disabilitas kayak dia punya apa ya, ngomongnya nggak lancar, terus kayak itulah akhirnya jadi bahan si ini kita ganti kata panggilannya jadi Waduh. yang lain. Tidak untuk ditiru ya, Betul, teman-teman, tidak untuk adik-adik sekalian, orang tua juga, perilaku itu tidak bisa ditiru. Tidak boleh. Dan kita merasa bersalah loh sebetulnya Iya ketika dong. mengingat-ingat lagi itu. Benar sekali. Kalau aku pernah, tapi bukan ke situ sih. Kalau dulu kan kita sering banget yang ngejek nama orang tua kayak gitu. Iya, cepet-cepet lihat rapor teman ya. Iya, terus diejek, terus habis itu kalau dia kayak nggak ngerjain PR atau kayak apa, kayak ih nggak ngerjain PR, kayak gitu. Aku membulinya gitu, nggak sampai kayak Udah, bapak ya. Berarti jangan diulangi lagi ya. Ya, oke. Segala sesuatu yang tadi pernah dilakukan yang hal-hal buruk itu jangan untuk ditiru. Kita ini hanya sekedar mengingat ya. Ya. Mengingat masa-masa sekolah dulu tuh gimana. Nostalgia sedikit. Nostalgia, ya betul sekali. Nah, pemirsa sekalian, kalau kita sudah membahas tentang sekolah, saat ini kita akan menyaksikan ya, kita merefresh sedikit. Kalau di Obsesi Hati, kita pernah membahas satu topik tentang mengapa anak tidak mau sekolah. Jadi kita ingin menyaksikan video cuplikan yang satu ini. Ada beberapa poin hal yang lain ya, mengapa akan anak-anak itu ya
tidak mau untuk pergi ke sekolah. Ya, Ya. ada beberapa poin ini, beberapa studi yang lain. Mereka kehilangan orang tua. Ya, dan dikatakan bahwa banyak atau sekitar 25% sampai 25% daripada usia umur 5 sampai 11 tahun kadang-kadang mereka merasakan ini, kehilangan orang tua. Makanya sangat penting kalau mereka itu masih kecil sekali, orang tua ikut menemani ke sekolah, ya, jadi ikut menjaga dan sebagainya. Sebab kadang-kadang mereka kehilangan orang tua, ya, dan itu yang menyebabkan mereka tidak mau untuk pergi ke sekolah. Ya. Terus ada yang merasa ya mereka pemalu, ya, karena dia tidak biasa. Nah, kami sampai ada satu orang yang di gereja sampai dikatakan, kamu kasih makan apa sama anak kamu? Kok begitu dia aja di gereja, nggak ada ini. Jadi pokoknya dia bilang, enggak, apa kamu kasih dia sampai nggak mau ngomong, sama sekali nggak mau ngomong. Memang orangnya pemalu. Jadi itu lebih susah. Dan on top of that, dia bukan saja sekolah yang biasa, tapi dia homeschool. Jadi sangat-sangat sedih sebab anak ini yang pemalu ini tidak pernah diajar untuk bersosialisasi bergaul dengan orang lain. Ya, kadang-kadang ya sesuai dengan temperamen anak ini memang adalah seorang yang pemalu, ya. Tetapi bagaimana pengaruh daripada orang tua sangat penting sekali untuk tetap dia bisa mendorong anak ini. Kadang-kadang mereka dapatkan sekolah terlalu susah, di rumah kan dia hanya main saja, tetapi pergi ke sekolah harus belajar ini, harus menghafal ini dan sebagainya. Mereka katakan, saya tidak mau lagi ke sekolah. Ada juga yang katakan dia tidak mau ke sekolah karena gurunya kasar, tidak baik, ya. Jadi dia nggak suka dengan guru itu, jadi dia tidak mau belajar. Jadi ada konflik dengan guru. Ya. Kemudian ada yang berpikir, ya, perspektif di penjara kalau ke sekolah. Jadi ke sekolah itu dia harus duduk, ya, kemudian manis-manis, padahal di rumah kan dia bisa bergerak dengan sebagainya. Kemudian dia merasakan bahwa dia seperti di penjara, lebih bagus saya tidak mau ke sekolah. Ya. Kemudian ada masalah di rumah, ya. Jadi masalah di rumah itu membuat dia jadi nanti kalau saya pergi ke sekolah justru jadi ketahuan yang kita di rumah ada masalah. Nggak mau dia pergi ke sekolah. Kadang-kadang oleh sebab dibully sehingga merasa tidak aman di sekolah. Dan ini adalah satu perkara yang sangat umum sekali. Ya. Bagaimana anak-anak itu diejek oleh temannya dan sebagainya, disisihkan, tidak mau ditemanin dan sebagainya. Oleh sebab merasa bahwa dia itu selalu diejek, ya. Maka dia merasa buat apa saya sekolah, ya. Jadi ini merupakan satu penyebab kenapa orang tidak mau pergi ke sekolah. Kemudian kita coba lihat beberapa alasan yang lain, kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi, ya. Kadang-kadang anak itu kan dia suka untuk disayang. Kalau di rumah kalau ada kesalahan dan sebagainya selalu dipeluk, ya, ayolah sama-sama kita kerjakan, ya, bersama-sama. Tapi ya di sekolah terlalu banyak kan? Terlalu banyak. Kadang-kadang guru tidak demikian. Kami dapatkan ada sekolah-sekolah yang begitu bagus sekali, ya. Jadi guru selalu memeluk akan anaknya, anak muridnya dan sebagainya. Itu adalah satu hal yang sangat bagus sekali, ya. Jadi memberikan suatu jaminan bahwa ia itu disayangi, ya. Apalagi kalau sekolah itu mempunyai jumlah murid yang sedikit, ya. Seperti cucu kami itu masuk chartered school. Chartered school itu mempunyai jumlah murid di dalam kelas itu 16 saja. Jadi bisa terfokus, ya, terfokus guru itu. Kalau murid sampai 40, dia nggak bisa perhatikan anak-anak itu satu persatu. Jadi kebutuhan emosi dari anak-anak ini tidak terpenuhi karena guru terlalu repot, terlalu banyak murid. Melayani terlalu banyak murid, ya. Itu menjadikan masalah. Dan kadang-kadang mereka tidak mau sekolah oleh sebab kekhawatiran dan depresi. Dan kita dapatkan bahwa 7-1% anak-anak usia 3-17 tahun selalu merasa khawatir. 3,2% anak-anak merasa depresi. Ini adalah penelitian yang lain yang menyebabkan anak-anak itu tidak mau pergi ke sekolah. Kemudian merasa fobia sosial dalam masa kanak-kanak. Takut, ya, fobi, ya. Jadi oleh sebab kadang-kadang orang tua terlalu keras sekali kepada anak, salah sedikit langsung pukul, misal kemudian salah sedikit
dipukul. Jadi anak itu pergi ke sekolah, kemudian dia takut memberikan jawaban yang salah dan sebagainya, takut dipukul ya. Padahal mungkin guru tidak memukul, tetapi oleh fobia sosial yang datang dari rumah, maka itu menyebabkan anak ini pun tidak mau untuk pergi ke sekolah. Itulah sebabnya telah kita berikan dulu satu pelajaran di obsesi hati, bagaimana kita ngajar anak itu jangan pukul. Kalau kita pukul, anak itu merasa bahwa pukullah salah satu solusi daripada problem. Kita harus ambil time out, ya, kasih keluar anak itu, privilege-nya diambil, sehingga dia tidak akan merasa sakitnya dipukul dan tidak merasa fobia kalau pergi ke sekolah karena takut dipukul. Kemudian masalah pengembangan. Dikatakan bahwa sekitar 6,1 juta anak dari usia 2 sampai 17 tahun mengalami apa yang disebut attention deficit hyperactivity disorder. Jadi nggak bisa diem. Sebentar aja dia, jadi dia di sekolah bagaimana ini, guru pun ngajar pun lambat-lambat, dia nggak bisa diam. Jadi dia, ini anak bukan bodoh kalau attention deficit hyperactivity disorder ADHD. Ya, jadi kita sebagai orang tua bisa bawa ke dokter untuk kasih pengobatan supaya dia bisa terkontrol dia punya activity, sehingga tidak akan menyebabkan dia tidak mau pergi ke sekolah untuk belajar. Kemudian penggunaan obat-obatan yang merusak. 16% anak-anak usia di bawah 13 tahun sudah mencoba alkohol misalnya. 36% sudah mencoba marijuana. Ini kebetulan kita berikan data dari Amerika. Ya. Namun itu kita lihat dengar berita sering terjadi juga di Indonesia, ya. Jadi anak ini mau coba dan sebagainya, apalagi kalau orang tua terlalu sibuk tidak memberikan perhatian kepada anak-anak, maka anak-anak itu bisa mempunyai masalah di dalam soal yang seperti ini. Wow, ternyata begitu mengerikan ya. Teringat lagi ya kita tentang pelajaran kenapa anak tidak mau sekolah ya. Iya betul, dan aku juga mau sharing sedikit. Waktu aku di boarding school, ya salah satu boarding school tentunya di Advent, itu ada yang kayak anak itu, aduh dia kayak mau di bengkel lah gitu. Nah alasan dia dimasukkan ke sekolah itu karena orang tuanya nggak bisa lagi menjaga dia. Jadi dia akhirnya menemukan jati dirinya di situ. Ya ada yang baik, tapi ada yang tidak baik. Tergantung pergaulannya, dia kemana gitu. Ini kan satu hal yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan ya. Tadi juga dibahas tentang bully, kan kita tadi kan pernah kan tentang pembulian kan. Dan kita juga pernah tahu kan ada anak yang dibully harus dengan kucing. Ingat nggak ada insiden itu? Terus akhirnya karena dia stres, dia nggak mau sekolah, akhirnya meninggal gitu. Kira-kira kalau waktu sayang masih itu jadi pelajar, pernah nggak lihat ada siswa yang akhirnya ini kayaknya potensi kriminal nih? Kira-kira karena apa gitu? Ada. Alasan-alasan mereka. Ini menurut asumsiku sih. Aku merasa itu karena orang tua. Pengaruh orang tua. Karena orang tua nggak mau ngurus, ditinggal, terus orang tua di rumah kerjanya cuman minum-minuman keras begitu. Akhirnya ya gitulah. Dan kekerasan fisik itu mungkin sudah jadi bagian hidup ya dalam pendidikan. Iya benar, akhirnya ya terpengaruh kan, padahal anak-anak dari sekolah itulah tahap pertama untuk belajar gitu kan, tentang kehidupan. Oke, tadi kita sudah lihat mengapa anak tidak mau sekolah, dan saat ini tadi kan kita udah bahas nih kalau kenapa kita sering bolos sekolah gitu kan, dihukum gitu. Nah saat ini kita kan lihat lagi satu cuplikan video satu topik obsesi hati tentang strategi anak supaya mau belajar. Nah, kita simak yang satu ini. Mari kita saksikan. Ada 12 strategi untuk kalau misalnya sebab kita bicara tentang strategi ya. Sekarang kita coba lihat 12 strategi supaya mereka suka untuk belajar. Yang pertama, kembangkan lingkungan suka membaca. Nah, ini betul-betul saya senang sekali. Ini cucu kami yang Chelsea masih 9 tahun suka sekali baca, sehingga dia punya rate membaca adalah jauh lebih tinggi dari
anak students dari North Carolina. Ya, baca. Kalau pergi ke sekolah pun dia bawa buku. Di mobil pun dia baca. terus ya. Kemudian anaknya yang kecil, ya adiknya, ya 7 tahun, ya ikut-ikut suka baca, jadinya. kemudian suka baca Alkitab ya. Kemarin dia mulai baca Alkitab dan Dia sebagainya. baca Mazmur. Mazmur. Waduh, saya senang Jadi sekali. kita ajak atau didik anak itu untuk suka membaca. Ya, bagus sekali. Ya, sebab membaca itu memperluas cara dia pikirannya. punya wawasannya lebih luas. Ya. Kemudian ajar anak untuk mencoba mengendalikan waktu. Jadi ada timing. Ya, kita ini nggak tahu ya biasanya pakai Alexa ya. Jadi bilang Alexa 30 minutes. Dia belajar 30 minutes. Habis itu 30 minutes dia belajar untuk bikin matematik. Jadi diajar anak itu untuk selalu mempunyai waktu. Tahu untuk mengendalikan waktunya. Jadi tahu mengendalikan waktunya ya. Ini juga bagus untuk anak-anak yang homeschool ya. Mereka kalau homeschool itu bisa mengendalikan waktu dan mereka bisa belajar sendiri. Jadi itu perlu kita ajar anak-anak kita. Dan ini kalau kita memberikan anak ini berbagai macam kegiatan, ya, maka mereka belajar untuk mengendalikan waktu. Jadi sekarang waktunya untuk praktis piano, ya. Sesudah itu praktis gitar, ya. Kemudian sekarang dia buat matematikanya. Kemudian dia harus membaca. Jadi oleh sebab mempunyai jadwal yang diberikan oleh orang tua, anak itu bisa belajar mengendalikan waktu dari kecil. Ya. Jadi itu strateginya. Kemudian dorong komunikasi yang terbuka dan tulus. Ya. Jadi, Papa, Mama, saya nggak tahu ini Bang. Jangan pula Papa, Mama bilang, aduh ini gampang gini aja pun nggak bisa bilang. Itu membuat semangat dia turun. Oh apa ini ya? Jadi kalau dia bilang dia nggak tahu, ya kita coba sebagai orang tua tolong sama dia bagaimana caranya untuk supaya dia bisa mengatasi misalnya matematikanya dan sebagainya. Kemudian fokus kepada interest daripada anak. Kan anak-anak bisa mempunyai interest yang berbeda-beda. Misalnya sekarang anak-anak cucu kami itu suka sekali untuk membaca mengenai kisah wanita yang menjadi pahlawan. Malala. Wah. Oh dia punya biografi daripada Malala ini. Kemudian membacakan dan sebagainya. Disuruh supaya dia membuat intisari dari buku yang telah dia bacakan dan kemudian dia harus menyatakan itu di dalam video dengan pakai baju Pakistan dia pakai dengan kerudung dan sebagainya dan dia bilang wah bagaimana caranya dia bisa mengatasi sehingga wanita-wanita di Pakistan bisa masuk sekolah. Wah itu jadi fokus interestnya. Kalau anak itu suka baca, guru-guru memberikan satu proyek. Jadi itulah sebabnya harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Kemudian perkenalkan dorong berbagai style dalam belajar. Ya. Jadi kan kita ada mengetahui beberapa banyak artinya learning style ya. Jadi ada orang yang lebih suka mendengar daripada berbicara ya. Jadi dia dengar artinya melalui tape itu lebih masuk di akalnya. Atau ada yang dia harus baca dengan lebih keras ya dengan suaranya. Kemudian ada harus dengan kegiatan, harus pakai drama dan sebagainya. Jadi kita lihat banyak sekali berbagai macam style learning di dalam style. belajar, learning style. Kemudian biar kita lihat mana yang dia lebih senang. Okay. Kemudian tunjukkan semangat Anda dalam belajar. Jadi kita harus memang memberikan semangat kepada mereka untuk belajar. Oh, papa mama juga dulu sekolah. Jadi begini, inilah sekarang giliran Anda untuk belajar. Kita dorong mereka. Iya. Ya, luar biasa tadi tips-tips yang disampaikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf kepada kita bagaimana cara mendidik anak. Dan tentu apabila saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar atau kirim melalui chat pribadi WhatsApp call center Hope Channel Indonesia yang nomornya tertera di layar kaca saudara. Nah, kita akan masuk ke segmen selanjutnya nih ya, tapi kita akan menyaksikan iklan yang berikut ini.
Weh, ini hari mata pelajaran apa? Ih, pemalas ini hari mata pelajaran matematika nih. Matematika nih, gue paling suka sih. Ih, matematika le nih bikin paling merah naik betul le. Guru susun enak le, mengajar seru le, bikin mengantok sa. Weh, guys, karena mana kau bolos kan? Gas. Bro, cabut kan? Besan mau. Ayo su. Besan mau. Cepat su. Besan mau. Mar sudah. Besan mau. Oh, nah sudah toh. Mar sekarang jam. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, pada segmen kali ini, kita langsung saja membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa ya. Para pemirsa yang pertanyaan belum pernah dijawab dan akan dijawab langsung oleh keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf. Tapi sebelum itu kami tetap mengingatkan kepada para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, atau langsung bisa saja menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda, ada di bawah sini di 0813 1776 2777. Nah, sekarang kita langsung saja ya, kita langsung saja panggilkan keluarga pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom pendeta, selamat malam. Shalom pendeta. Shalom. Tuhan memberkati. Bagaimana kabarnya pendeta? Ya, kami baik-baik saja di North Carolina. Sebelumnya kami berada di Timur Tengah. Iya, backgroundnya soalnya sudah berbeda, sudah buku-buku lagi ya. Kalau yang minggu lalu kan berbeda. Oh iya. Ya, karena sudah kembali di rumah. Minggu lalu masih di Los Angeles di hotel. Ya. Dan sebelum itu ya kami ada di Dubai, di Mesir. Jordan, di Mesir, di Israel. Jadi, Apapun begitulah. kegiatannya, kemanapun perjalanannya tetap selalu bersama dengan pasangan pendeta ya. Oh iya, itu penting sekali. Sehidup semati. Amin. Dan ini harus dicontoh ya. Betul. Oke, pendeta dan ibu, kita langsung saja membacakan pertanyaan nih, pendeta. Silakan. Pertanyaannya, apakah dengan menyekolahkan anak saya di sekolah Advent, sudah pasti anak saya terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti penggunaan narkoba dan lain-lain? Apakah peraturan di Universitas Advent sangat ketat? Nah, mungkin pertanyaannya sedikit sensitif dan langsung menjurus ke Advent. Bagaimana tanggapannya, pendeta? Silakan. Oke, kita tidak bisa memberikan suatu jaminan 100%. Iya. Kenapa? Oleh sebab ada juga pengaruh-pengaruh yang negatif yang mungkin bisa timbul di sekolah yang disebut sekolah Kristen, ya. Namun kemungkinan itu akan lebih kecil, ya. Kenapa? Oleh sebab teman-teman sama-sama satu iman, ya. Guru-guru mempunyai iman, yang mempunyai satu iman dan memberikan bimbingan sesuai dengan prinsip Alkitab. Maka dalam keadaan lingkungan yang lebih baik, ya, maka kemungkinan untuk seperti membuat tindakan yang berisiko tinggi itu dapat lebih kecil, ya. Namun kita harus tahu bahwa di Taman Eden sekalipun belum ada dosa, bisa terjadi suatu kejatuhan, ya. Jadi ada saja kemungkinan, ya, dari orang yang memberikan pengaruh negatif oleh sebab latar belakang mereka dari keluarga dan sebagainya, dan itu bisa terjadi, tetapi kemungkinan itu bisa lebih kecil. Kemudian kita lihat juga bagaimana mungkin sudah pernah kita terangkan itu di obsesi hati yang lalu, ada dua faktor yang menyebabkan menurunnya reaksi untuk narkoba, tindakan berisiko tinggi ini, yaitu satu, hubungan vertikal dengan Tuhan, yaitu itu kalau itu ketat, itu erat,
hubungan dengan Tuhan, dan itu akan menyebabkan hubungan kita dengan satu sama lain itu akan ketat. Dan itu dua faktor, vertical relationship dan horizontal relationship itu akan menurunkan risiko untuk mencoba tindakan yang berisiko tinggi. Iya, terlibat dalam tindakan-tindakan yang berisiko tinggi. Ya, hal yang sangat penting adalah bahwa dalam hubungan yang vertikal itu, ya, yang horizontal, ya, harus ada seorang yang betul-betul memberikan perhatian, yang sungguh-sungguh memberikan kasih sayang. Jadi kalau dia merasakan itu hubungan ada orang yang begitu memberikan perhatian kepadanya, maka tindakan berisiko tinggi itu akan dapat dihindarkan. Satu aja, perlu satu saja orang. Apakah itu tante, apakah itu guru, apakah itu mama atau bapak, tapi mempunyai perhatian yang vertical relationship yang bagus. Jadi dengan Tuhan, ya, vertikal dan kemudian horizontal. Ya. Nah, sekarang sebaliknya, kalau dia tidak mendapatkan perhatian itu, walaupun misalnya dia di rumah sudah ada masalah, kemudian kebetulan guru terlalu sibuk, ya, maka kemungkinan untuk terlibat dalam narkoba itu untuk terlibat itu akan besar. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, saya dulu sekolah di sekolah Tuhan dan saya rasakan kerohanian yang bertambah baik. Tapi setelah sekarang ini anak saya tidak seperti saya dulu. Padahal guru-gurunya semua sudah melayani dengan baik, pendeta. Nah, ini gimana nih, pendeta? Tanggapannya. Iya. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Jadi zaman dulu itu belum ada HP, ya. Zaman dulu itu belum ada website, situs-situs, ya, wifi dan sebagainya, ya. Jadi ada pengaruh-pengaruh yang negatif yang bisa timbul, ya. Banyak orang yang bisa belajar dari berbagai macam informasi yang salah. Jadi kita harus tahu bahwa sekarang adalah zaman informasi. Orang bisa dapatkan informasi dari bukan mana-mana hanya saja. dari orang tua, bukan hanya dari surat kabar ataupun majalah ataupun televisi, tapi dari internet, ya. Nah, informasi itu banyak yang bisa bersifat negatif, ya. Jadi yang kita harus buat adalah membuat anak itu begitu kuat, ya. Kita sebutkan ini memberikan apa yang disebut religious value, ya, atau religious worldview, ya, pandangan kerohanian yang kuat sehingga dia dapat menyaring akan informasi yang negatif yang keluar, yang datang kepadanya. Ya. Jadi begitu dia lihat ada orang-orang yang bawa buku porno, langsung dia kata, oh, ini bukan bagian saya, tidak boleh. Jadi dia akan menghindar. Tetapi kalau seandainya orang tua tidak cukup kuat, ya, memberikan ini religious value, maka sangat mudah untuk dipengaruhi oleh informasi yang lain. Jadi mungkin ini kami pernah dapatkan sebuah sekolah yang ternyata sekolah Kristen yang baik, gurunya baik, tetapi anak-anak ini oleh sebab satu orang yang telah selalu menunjukkan video porno, ya. Jadi beberapa orang terlibat, ya. Jadi ini adalah satu hal yang harus dihindarkan. Tetapi kalau seandainya orang yang sudah mempunyai religious value yang tinggi dan mendapatkan godaan itu dan dia katakan no, langsung tidak. Jadi itu artinya dia cukup dalam bahasa Inggris menggunakan kata resilience, ya, tegar, ya, atau gigih, ya. Dia tidak mau dipengaruhi oleh perkara yang negatif. Ya. Baik, terima kasih pendeta untuk tanggapan dari pertanyaan yang tadi. Ini ada masuk pertanyaan yang menurut saya cukup menarik, pendeta. Dari orang tua yang bertanya seperti ini, saya rindu sekali menyekolahkan anak saya di sekolah gereja, tapi karena kami memberikan kesempatan memilih, jadinya dia memilih sekolah di luar. Apakah itu bisa dilakukan? Dan bagaimana tanggapan dari pendeta terhadap hal itu? Apakah orang tua salah terhadap tindakan mereka ini atau bagaimana, pendeta? Silakan. Oke. Ini hal yang sangat penting sekali, ya, untuk diingat, bahwa kita harus selalu memberikan pilihan kepada anak-anak. Anak-anak harus diberikan kesempatan memilih sejak dari kecil. Namun, kita harus lihat apakah masih
apakah memungkinkan anak ini memilih sesuatu yang baik? Oke. Jadi di dalam prinsip counseling, ya, ada dua prinsip ya yang kita sebutkan. Pertama adalah direktif, ya. Jadi kita harus membimbing langsung, ya. Tetapi yang berikut adalah memberikan choice, ya. Tetapi ya ada hal-hal yang kita harus direktif. Misalnya kita ambil contoh, ya, anak ini jangan merokok, oke. Anak ini jangan terlibat dalam narkoba. Itu bukan lagi pilihan. Tetapi itu adalah sesuatu perkara yang harus direktif, tidak boleh, oke. Jadi itu tidak boleh. Jadi dalam hal ini orang tua harus kuat. Nah sekarang dalam soal sekolah, ya, itu bisa diberikan pilihan. Namun kalau anak itu akan memilih sesuatu perkara yang belum sanggup dia untuk dipengaruhi oleh suatu lingkungan, ya, maka ya lebih bagus orang tua yang katakan kepadanya, ya, sementara memberikan bimbingan, ya, pilihan. Jadi begini, nak, ya, suasana di sekolah yang tidak seiman ini, ya, kamu akan belajar ini, teman-temanmu akan begini, kemudian kamu dibully itu lebih besar dan sebagainya. Jadi kalau sayang akan memilih yang ini, ya, risikonya adalah begini. Ya. Jadi anak ini akan terbuka pikirannya. Dia akan memilih, tetapi memilih sesuai dengan bimbingan daripada orang tua yang diberikan kepadanya. Tetapi kalau misalnya orang tua hanya masa bodoh lah, dia pilihannya sendiri, ya, dan tidak memberikan bimbingan, itu akan bermasalah. Jadi pro and cons, ya, itu sangat penting sekali, ya, untuk supaya anak dapat mempertimbangkan, ya, berbagai macam segi, ya, dengan bimbingan orang tua untuk mendapatkan pendidikan dan untuk memiliki pilihan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan orang tua yang menanyakan ini bisa mengikuti advice yang kita berikan, yaitu guided counseling, ya. Oke. Terima kasih Pendeta dan Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya tidak berbeda jauh ya dengan pertanyaan sebelumnya. Ya, ini follow up ya, pertanyaan follow up. Iya, benar sekali. Karena pertanyaannya, saya sekolahkan anak saya di sekolah bukan sekolah gereja karena dekat dengan rumah. Tapi sekarang dia berbaur dengan komunitasnya yang kurang baik. Apa yang harus saya lakukan? Silakan. Iya. Jadi adalah risiko. Nah, ini adalah satu risiko. Nah, sekarang yang Anda harus buat, kalau memang dia sudah bergaul dengan orang-orang tidak baik, ya, yang ada dua kemungkinan yang dapat dibuat, yaitu, ya, mencabut anak itu masuk dalam lingkungan yang baik, ya, itu satu kemungkinan. Atau Anda harus buat anak ini begitu kuat sehingga tidak terpengaruh oleh perkara yang tidak baik. Jadi saya ambil contoh, ya, Yusuf itu, ya, dia dalam lingkungan yang sebetulnya tidak baik, ya, tapi dia dekat dengan papanya, ya. Jadi oleh sebab dekat dengan papanya, dia ikuti nilai rohani dari papanya. Dia ingat bagaimana Tuhan memimpin akan papanya, ya, dari yang tidak ada, ya, tidak punya apa-apa, akhirnya Tuhan berkati dan sebagainya. Dia rasakan Tuhan itu memimpin akan orang tuanya. Jadi oleh sebab dekat dengan orang tuanya, walaupun dalam lingkungan yang tidak baik, yaitu saudara-saudaranya yang selalu membuli dia, selalu menyalahkan dia, bahkan menganiaya dia, ya, dia keluar sebagai seorang yang resilient, yang punya kegigihan, ya. Nah, ini yang Anda harus buat. Tetapi kalau anak ini tidak bisa, belum siap untuk menghadapi itu, ya, maka lebih bagus Anda tarik dia masuk dalam lingkungan yang lebih baik. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Pendeta dan Ibu. Nah, saat ini kita akan menyaksikan Pendeta dan Ibu dan juga para pemirsa. Hope Channel Indonesia telah memberikan membuka polling di Instagram, ya, tentunya tentang topik kita kali ini, berbagai keputusan dalam keluarga dan khususnya membahas tentang sekolah. Nah, pollingnya kita akan saksikan, nanti akan ditampilkan oleh kru Hope Channel. Pendidikan sekolah menjamin atau tidak anak tidak nakal
dan 31% menjawab menjamin, dan 69% menjawab tidak menjamin. Ya, ini sebuah fakta yang masuk di akal juga ya. Karena seperti apa yang tadi pendeta sampaikan, bahwa di sekolah gereja sekalipun ada anak yang troublemaker. Benar. Dia bawa sebuah bahan, akhirnya disebarkan ke anak-anak yang lain jadi terkontaminasi. Bagaimana tanggapan pendeta dengan hasil polling ini, pendeta dan ibu? Ya, itu adalah hal yang benar, oleh sebab ingat bahwa banyak yang menganggap sekolah itu adalah sebagai juru selamat untuk mengambil tempat permasalahan di dalam keluarga. Ya, dalam satu segi menolong, tetapi tidak dapat menolong 100%. Sebab dasar daripada pendidikan itu harus dimulai dari rumah sendiri, dari orang tua sendiri. Dan sebelum anak itu masuk sekolah, dia harus sudah dapat mengenal, dapat mengontrol dirinya, mendisiplin dirinya, dan bisa belajar untuk menurut. Artinya, itu sudah harus dia dapatkan di dalam keluarga. Dia harus siap untuk menurut, dia harus siap untuk mendisiplin diri. Tetapi kalau misalnya dia masuk sekolah, ya, walaupun lingkungannya baik dan sebagainya, dan dia belum bisa untuk mengontrol diri, dan dia belum bisa untuk menurut, maka tidak terjaminlah akan menjadi anak yang baik. Iya, kita tahu itu ada banyak, kita punya teman-teman juga begitu. Wah, bagaimana ini kita sudah sekolahkan di sekolah yang bagus, sekolah yang beragama, tapi akhirnya jadi begini. Ingat bahwa perkembangan anak-anak itu harus dimulai dari rumah. Orang tuanya tidak menunjukkan model yang baik. Sedangkan kita sudah tekankan bahwa children learn by modeling, ya. Jadi orang tua tidak hormat, tidak mengikuti prinsip Alkitab, ya sampai di sekolah ya dia juga tidak mau ikut prinsip Alkitab meskipun sekolah itu adalah sekolah yang baik. Baik, ada satu istilah yang mengatakan bahwa untuk membentuk akan manusia itu diperlukan seluruh community. Satu kampung. It takes a village. Ya, it takes a village to raise a child. Oke. Nah, dalam hal ini apa yang menjadi kita sebut kampung, seluruh kampung itu orang tua, sekolah, gereja. Oke. Jadi ini 3 hal yang harus bekerja bersama-sama untuk mensukseskan anak. Itulah sebabnya kita ada mempunyai kegiatan Pathfinders. Ya. Jadi kalau misalnya dengan ikut Pathfinders, ikut sekolah, gereja yang baik dan orang tua yang baik, maka kemungkinan untuk dapatkan anak-anak yang baik, rohani, sukses itu jauh lebih tinggi. Oke. Jadi perlu 3-tiganya kerjasama. Baik. Ya, terima kasih pendeta untuk tanggapan dari respon polling pemirsa yang ada di Instagram Hope Channel Indonesia. Untuk polling kedua, pertanyaannya adalah lebih memilih menyekolahkan anak di sekolah swasta atau umum? Jawaban sekolah swasta 87%, sekolah umum 13%. Sangat jauh ya. Dan mungkin kita bisa bacakan kali ya respon ada alasannya dari pemirsa. Karena kadang swasta sudah lebih menarik. Lalu yang kedua karena lebih lengkap fasilitasnya. Ini saya agak ragu ya, soalnya saya pernah di sekolah umum, sekolah negeri juga. Lalu yang kedua, karena kalau di swasta libur Sabat, sedangkan di negeri atau umum tidak libur Sabat. Nah, ini dia ya. Sekolah swasta yang berkualitas sudah terbukti menghasilkan anak didik yang lebih jos atau lebih sukses di dunia karir dan pekerjaan. Kira-kira itu respon dari pemirsa. Bagaimana tanggapan dari pendeta dan ibu mengenai polling kita kali ini? Baik, hal yang sangat penting ialah kira-kira tergantung kepada sekolah swastanya. Iya, swasta itu macam-macam. Ya, ada swasta yang memang dengan dasar kekristenan. Ya. Tetapi ada yang swasta yang memang mempunyai pola, ya, tidak melibatkan keagamaan. Ya, misalnya adalah sesuatu yang bersifat sekuler.
Ya, jadi mungkin secara fasilitas lebih baik dan sebagainya, tetapi kita membentuk akan orang-orang yang sekuler. Ya. Yang kerohaniannya tidak menyayangi atau mencintai Tuhan. Iya. Jadi sekular di dalam arti ya bersifat materialisme. Ya. Ini harus berhati-hati. Jadi anak-anak itu keluar ya dan langsung dengan pemikiran bahwa lebih banyak harta, lebih bagus, ya, lebih bagus, lebih banyak populer itu adalah tanda daripada suatu kesuksesan. Tetapi kalau misalnya berdasarkan kekristenan yang baik dan sebagainya, ya maka ditunjukkan tentang bagaimana kita perlu untuk menjadi berkat bagi sama manusia, memuliakan nama Tuhan, ya, kemudian harta bukan segala-galanya. Ya. Jadi keadaan yang seperti ini itu akan membentuk akan nilai-nilai yang baik pada anak tersebut. Nilai rohani yang baik. Nilai rohani yang baik, ya, dan kita membentuk orang yang mempunyai tabiat yang luhur dan sebagainya. Jadi kembali kepada ini poinnya yang penting ya adalah memang benar swasta itu ya itu baik, namun harus dilihat yang latar bagaimana? belakang yang bagaimana itu sekolah swasta. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapannya Pendeta dan Ibu. Kita akan kembali lagi membacakan polling-polling yang sudah kita buat di Instagram dan akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, tapi setelah iklan yang satu ini. Selamat pagi semuanya. Oke, baik, tolong disimpan semua laptopnya, bukunya, dan catatan-catatannya di bawah meja ya. Hari ini kita akan mengadakan unit tes. Silakan persiapkan kertasnya dan pulpennya. Ayo, dan tolong diatur jaraknya. Oke, dikerjakan masing-masing ya. Yang kedapatan mencontek, saya langsung kasih fail. Oke semuanya, waktu ujian kita tinggal 15 menit lagi. Tinggal 5 menit lagi ya. Baiklah, selesai tidak selesai silakan dikumpul.
Masih bersama dengan kami dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, saat ini kita sudah masuk di segmen terakhir kita dan kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa yang belum sempat dibacakan. Oke, pendeta, kita akan membacakan kembali pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan yang sudah masuk dan belum sempat dibahas. Pertama, saya pernah sekolah di salah satu universitas di Bandung dan dulu ada kelas working education, yaitu bercocok tanam, dan saya merasakan manfaat yang besar dengan mengikuti kelas tersebut. Apa mata kuliah tersebut masih bermanfaat bagi kita ke depan? Nah, ini juga benar juga ya pendeta ya. Ini dulu kita kalau kuliah ada ya, itu SKS-nya 2 ya, atau kalau beda-beda sih sebenarnya. Saya mahasiswa filsafat 6 SKS. Kalau kita sedikit SKS-nya pendeta, dan ini sebenarnya jadi tanda tanya, ini work education sebenarnya pentingnya di mana gitu ya. Silakan pendeta dan ibu tanggapannya. Kebetulan saya pernah jadi pembantu rektor 1 ya, yang membentuk akan kurikulum ya daripada universitas ya, satu universitas di mana memasukkan working education ya sebagai satu tuntutan ya. Jadi itu ya sekitar 40 tahun yang lalu ya, masih muda ya. Baik, kenapa kita masukkan akan working education ya? Oleh sebab working is a part of education ya. Bekerja itu adalah sebagian daripada pendidikan. Ya. Dan kita belajar untuk rajin, kita belajar untuk setia, kita belajar untuk jujur. Jadi kalau misalnya seorang itu bekerja misalnya potong rumput, ya, apakah dia malas-malas atau tidak bisa dinilai daripada ya pekerjaannya ya. Kemudian menanam dan sebagainya. Nah, saya rasa tidak selamanya ada sekolah yang memasukkan working education. Tetapi yang sangat penting adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja. Ya. Jadi sekolah-sekolah umumnya saya tahu banyak sekolah-sekolah di dunia ini ya yang kami sempat kunjungi ya adalah yang sekolah-sekolah yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswanya untuk bekerja ya. Jadi dengan demikian mereka bisa walaupun tanpa kredit ya, tanpa ada subjek working education. Sekarang ini sekolah-sekolah mengikuti juga tuntutan daripada pemerintah ya. Jadi ada bimbingan, ada kelas-kelas yang dianjurkan, tetapi oleh sebab banyak tuntutan daripada pemerintah sehingga supaya dia punya kredit itu sudah tidak terlampau banyak sekali ya, maka tidak lagi masuk sebagai tuntutan, namun masih tetap diharapkan orang itu untuk dilatih dengan cara bekerja ya. Dan saya tahu sekolah-sekolah, sambil contoh misalnya Universitas Advent Indonesia seharusnya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk kerja. Begitu juga Universitas Kelabat ataupun juga perguruan tinggi PTSN di Pematang Siantar, dan juga sekolah misalnya sekolah lanjutan Advent di Purwodadi ya. Orang ada kesempatan untuk bekerja, dan orang yang bekerja umumnya adalah orang yang tahu nilai waktu, satu keuntungan yang lain ya, sehingga dia bisa membagi waktu dengan baik ya, sehingga sering hasilnya lebih baik daripada orang yang tidak bekerja. Baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan yang akan saya bacakan ini juga pertanyaan follow up terhadap respon pendeta tadi bahwa sangat baik menjadi student labor atau siswa yang bekerja di sekolah atau universitas. Pertanyaannya begini pendeta, saya juga pernah bekerja di sekolah, senang sekali rasanya karena rame-rame dengan teman-teman, khususnya di libur kenaikan kelas, kita bisa kerja untuk lebih 1 bulan, bekerja di kebun, taman, dan lain-lain. Selain kita menghasilkan uang untuk biaya sekolah kita juga mengisi waktu liburan dengan cukup efektif. Apakah sampai saat ini sekolah-sekolah Advent masih mengizinkan murid-muridnya untuk bekerja seperti pengalaman saya? Bagaimana pendeta atas pertanyaan dari saudara kita? Ya, ada umumnya kita menyediakan kesempatan untuk orang bekerja. Ya.
Dan dengan sendirinya tergantung kepada keuangan dan tergantung kepada kepadatan daripada perkuliahan. Ya, jadi umumnya yang dianjurkan adalah ya seorang bekerja sekitar 4 jam ya satu hari ya waktu kuliah berjalan. Tetapi apa yang ditanyakan di sini adalah pada masa libur. Dengan sini pada masa libur kesempatan itu masih ada. Universitas Advent Indonesia masih memberikan kesempatan orang itu bekerja pada waktu libur. Ya, kemudian begitu juga Universitas Kelabat dan sekolah-sekolah yang lain. Jadi masih ada. Itulah jawabnya. Saya pernah sekolah di Andrews University di Michigan ya. Saya bekerja ya, bukan hanya waktu libur tetapi juga waktu kuliah berjalan ya, juga bekerja dan itu menolong banyak untuk mengurangi pembiayaan kita dan juga belajar setia dalam pekerjaan, belajar rajin, belajar mengatur waktu ya, belajar kejujuran. Itu sangat bermanfaat. Mudah-mudahan, dan biasanya orang yang sudah tahu mengatur waktu, ya karena dia bekerja dan ini, itu akan berhasil lebih banyak. Kami baru aja ketemu dengan teman kami, dia bilang, waduh saya bekerja itu setengah mati, sampai tidak ada waktu untuk belajar. Saya taruh di tangan saya, note-note-nya dia taruh di tangannya. Sambil dia bekerja, dia hafal ini. Dan ternyata memang benar-benar menjadi orang yang berhasil. Ya, sebab tahu mengatur waktu. Jadi, sebenarnya betul-betul working is an education, adalah pendidikan. Oke, baik. Selanjutnya pendeta dan ibu, pertanyaannya, sering sekolah Tuhan dibanding-bandingkan dengan sekolah yang lain. Nah, ini sering terjadi nih. Dan ada beberapa memang dari segi fasilitas kalah, tapi guru-gurunya mengajar dengan baik. Bagaimana meyakinkan orang tua yang hanya mencari fasilitas daripada kualitas? Nah, bagaimana cara meyakinkan orang tua? Silakan, pendeta. Baik, yang penting adalah tunjukkan bahwa tabiat itu lebih penting daripada fasilitas. Ya, angka itu, ya, atau hasil ujian negara itu, ya, itu bagus. Bagus, ya. Namun dibandingkan dengan tabiat yang menentukan akan kebahagiaan hidup di dunia ini dan juga di dunia akan datang, maka itu adalah sesuatu perkara yang jauh lebih tinggi. Ya. Jadi ya, sekolah-sekolah yang luar biasa menyebabkan orang sangat pintar, tetapi bisa saja menjadi orang mempunyai orang yang materi, dan kalau sudah terlibat kepada masalah materi, bisa juga dia sampai lupa kepada orang tuanya. Artinya tidak memberikan waktu kepada orang tuanya. Mana yang lebih baik? Ya, kita mau membentuk akan anak-anak, ya, atau tabiat anak-anak yang mencintai Tuhan, mencintai orang tua, ya, atau yang pintar-pintar saja. Ya. Tapi nggak peduli sama orang tua. Sebab nilai rohaninya tidak dipupuk. Sedangkan di dalam sekolah yang gereja biasanya nilai rohani dibentuk. Saya sendiri dulu waktu masih kecil sekolah di sekolah yang luar. Sewaktu itu belum ada sekolah Advent, tetapi orang tua saya ambil kita semua anak-anak masuk di sekolah Advent yang masih sangat sederhana di Jalan Bali. Tetapi dengan pertolongan Tuhan di Medan, ya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, nilai-nilai kerohanian itu tertanam di dalam pikiran kita sampai 70 tahun lebih ini. Baik, terima kasih pendeta dan ibu untuk tanggapannya. Saat ini kita akan membacakan kembali lagi polling ya. Iya, betul. Kembali lagi kita akan membacakan polling yang sudah Hope Channel Indonesia buat di media sosialnya, di Instagram khususnya. Nah, pollingnya, menurut Anda, lebih memilih homeschooling atau sekolah formal. Dan kita lihat sudah di layar kita yang memilih homeschooling ada sekitar 13%. Dan yang memilih sekolah formal ada 87%. Nah, dan alasannya ada yang mengatakan karena kalau homeschooling guru datang sekali seminggu, tapi kalau sekolah formal ya mungkin seperti biasa setiap hari kan. Iya. Ada lagi yang membuat alasan kenapa dia memilih
sekolah formal karena perlunya interaksi sosial. Betul. Dan ini juga menjadi unik karena tren homeschooling itu sudah semakin banyak yang saya dengar akhir-akhir ini. Apalagi waktu zaman pandemi COVID, setahu saya ya, ada banyak yang memilih untuk homeschooling. Nah, ini bagaimana tanggapannya pendeta terhadap dua hal ini? Tentunya homeschooling mempunyai banyak keuntungan, ya. Apalagi kalau misalnya orang tua merasa bahwa sekolah-sekolah itu sudah dipengaruhi oleh murid-murid yang datang dari keluarga yang broken home sehingga ada kenakalan, kemudian kemungkinan membuli itu sangat besar. Kemudian ada sekolah-sekolah yang mempunyai siswa-siswa yang terlibat dalam narkoba, ya. Jadi itu salah satu sebab mengapa orang memilih untuk homeschooling. Ya. Jadi ada keuntungannya daripada homeschooling. Ya. Namun ya ada beberapa kerugian yang dapat terjadi. Disebutkan tadi interaksi dengan teman-teman kurang. Ya. Orang itu harus mempunyai pengembangan yang holistik, yang balance, ya, seimbang, fisik, mental, dan rohani dan sosial. Ya, dan emosional, ya. Dan itu agak susah untuk dapat dicapai dalam keadaan dia hanya sendiri, ya, homeschooling di rumah. Jadi untuk interaksi supaya dia berkembang, bagaimana berhadapan di masyarakat, jangan menjadi orang yang hidup sendiri atau terisolasi sendiri. Ya. Jadi itu poin yang penting kita harus pikirkan, pertimbangkan. Kemudian kegiatan, misalnya mata pelajaran seni suara. Bagaimana itu? Menyanyi. Jadi dia menyanyi sendirian. Olahraga, ya bagaimana dia akan olahraga, ya kalau dia hanya sendiri di rumah, ya main badminton juga nggak bisa sendirian, ya kecuali main acara, ya artinya ada satu kegiatan yang sendiri berhadapan dengan tembok. Ya. Oke. Jadi kegiatan-kegiatan ini menyebabkan orang bertumbuh secara holistik, ya, dalam sekolah yang normal. Jadi olahraga itu sangat penting sekali. Setiap sekolah harus ada kegiatan olahraga di mana anak itu ya senam, ya, kemudian mempunyai kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan tubuhnya itu lebih balance, ya, bertumbuh dengan baik, ya. Kemudian jadi secara fisik, secara sosial, ya, secara emosional, biasa bergaul dengan orang, jadi tahu menghadapi akan orang-orang atau sifat-sifat manusia itu bagaimana. Itu sangat penting. Secara kerohanian juga mengajak kita untuk sharing, ya, bisa berbagi, ya. Agak sukar kita berbagi sementara kita hidup sendiri, ya. Tetapi dengan sendirinya bisa saja dia diajarkan untuk melakukan itu kegiatan di sekolah atau di gereja dan sebagainya, namun mempunyai keterbatasan, ya. Jadi poinnya adalah kalau Anda kebetulan seorang yang percaya kepada sekolah yang dengan homeschool, ya, maka Anda harus pastikan faktor-faktor yang ada di sekolah normal itu dapat terpenuhi dalam homeschool. Jadi artinya dia biasa mempunyai teman, bergaul dan sebagainya dengan teman gereja ataupun lingkungan teman-teman di sekitar rumah, ya, misalnya. Jadi sosialnya itu bisa terpenuhi. Kemudian kegiatan olahraganya misalnya dengan tetangga-tetangga main volley dan sebagainya, ya. Jadi kecuali ini terpenuhi, ya, maka untuk mendapatkan keseimbangan, yaitu pertumbuhan yang holistik, ya, maka sekolah yang tepat adalah sekolah yang reguler, namun, ya, yang mempunyai nilai-nilai rohani yang baik. Sebab mungkin saja nilai rohani sekolahnya itu baik dan sebagainya, tetapi sangat sekuler. Orang-orang dididik untuk menjadi kaya raya, ya. Dan akibatnya ya penuh dengan pikiran yang materi dan sebagainya. Jadi inilah yang harus dihindarkan. Ya. Jadi kalau umpamanya tidak ada choice lain, tidak ada pilihan lain, tapi homeschool, ingatlah
biarlah dia mempunyai keseimbangan dalam bergaul dengan anak-anak di gereja, supaya di gereja juga dia mempunyai teman-teman yang bisa memperkembangkan dia punya social life. Terima kasih pendeta dan ibu yang telah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan polling tadi. Ini ada masuk kembali hasil polling. Menurut Anda, apa perbedaan antara pola didik zaman dulu dan zaman now? Ada yang merespon seperti ini. Zaman dulu lebih mementingkan penurutan. Zaman now mementingkan reasoning atau sebab akibat, alasan, dan lain-lainnya. Lalu respon yang kedua, kalau dulu guru dan orang tua mendidik anak sama kerasnya, kalau sekarang orang tua sensitif. Nah, ini respon yang menarik dari pemirsa Hope Channel Indonesia. Bagaimana tanggapan terhadap pertanyaan dan tanggapan dari pemirsa kepada pendeta dan ibu? Kita harus mengetahui bahwa dulu itu tergantung kepada orang tuanya. Ya, ya. Kita hidup dalam zaman dulu atau zaman now? Dari zaman dahulu, ya. Jadinya kebetulan misalnya Kathleen, ya, datang dari keluarga Advent, ya. Kemudian dari kecil, ya, itu lingkungannya Advent, ya. Tetapi dia selalu memberikan, orang tua selalu memberikan reasoning. Ya. Jadi tidak selamanya katakan harus begini, tetapi memberikan reasoning. Kami juga mendidik anak, ya, pada saat anak kami lahir dan sebagainya, mengajar mereka untuk menurut, tetapi juga dengan reasoning, ya. Dalam arti anak itu harus mengerti mengapa dia harus buat ini. Ya, jadi kalau soal itu, ya tetap saya rasa tidak selamanya oleh zaman sebab dulu atau zaman dulu now. Sekarang ini zaman now itu tetap sama. Ya, hanya tantangannya yang besar. Ya, oleh sebab sekarang suasana negara itu sudah maju dengan teknologi yang luar biasa. Ya, jadi dulu itu orang kan kirim surat ya pakai surat ya, dengan envelope kirim ya, sesudah 2 minggu baru sampai. Sekarang itu kan orang bisa menulis 1.000 atau 2.000 ataupun ratusan ribu dengan satu kali, kemudian orang bisa terima salah satu yang sama ya melalui Facebook ataupun email ataupun Twitter dan sebagainya ya. Jadi kita berhadapan dengan arena komunikasinya itu ya, sarana komunikasinya itu berbeda, dan untuk ini orang tua harus cukup ikut canggih ya, dan coba membimbing anak-anak itu nilai-nilai, kembali kepada anak-anak, perlu orang tua untuk menanamkan ya nilai-nilai sesuai dengan reasoning dan sesuai dengan teknologi. Misalnya saya ambil contoh, perlunya ada keakraban dari orang tua dengan anak-anak. Itu prinsip yang sangat penting, dulu atau sekarang. Oke, dulu ataupun sekarang ya, perlu keakraban daripada orang tua supaya anak itu ya bertumbuh dengan baik. Misalnya ada seorang penulis yang luar biasa, lebih dari 150 tahun yang lalu, dalam pendidikan anak dia katakan be friend to your children. Okay. Jadi menjadi sahabat daripada anak-anak. Itu kan zaman dulu 150 tahun yang lalu. Tetapi prinsip ini tetap ada. Nah, berbedanya bagaimana? Ya, bedanya be friend to your children, Anda sebagai orang tua tetap berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak, dan komunikasinya melalui WA ya, kalau misalnya terpisah tidak di rumah ya, kalau di rumah tetap sama-sama ya, mungkin dalam keadaan terpisah tetapi tetap berkomunikasi. Jadi orang tua tahu di mana orang anaknya itu ada. Ya, sebab ada orang tua yang sama sekali tidak tahu anaknya kemana. Malahan ada yang anaknya sudah buat bom dan sebagainya untuk mau membunuh anak classmate mereka. Dia teman sekelasnya di garasi, tapi orang tua sama sekali nggak tahu. Dia simpan senjata di garasi, orang tua nggak tahu. Sebab tidak ada close relationship, tidak ada hubungan yang erat dengan anak-anak. Makanya sangat penting untuk mempunyai hubungan yang erat dan juga mendidik anak-anak
dengan reasoning, dengan alasan. Jadi anak-anak itu tahu kalau berbuat begini akibatnya begini, kalau tidak berbuat begini akibatnya begini. Jadi biarpun dia di belakang orang tuanya, dia tetap memilih yang terbaik. Karena dia tahu bahwa kalau dia tidak memilih ini, maka akan akibatnya ini. Kalau dia merokok, dia akan dapat sakit dan sebagainya. Itu dia tahu dengan sejelas-jelasnya. Dan prinsip ini sudah dari zaman purbakala. Musa sudah katakan misalnya dalam Amsal 15 ayat 26 ya, menyebutkan kalau kamu menurut, kamu akan sehat dan tidak akan mendapatkan penyakit seperti yang di Mesir itu ya. Jadi menurut akan sehat. Nah, jadi itu dari zaman purbakala sampai sekarang prinsip itu tetap ada walaupun keadaan di luar berbeda. Sebab prinsip relationship itu tetap sama, terdiri atas mengasihi, tetap mengambil waktu lemah lembut. Saya ambil contoh pengantin, si istrinya si Ishak Rachel datang dengan Ribkah dia datang dengan onta Sekarang pengantin baru datang dengan mobil Mercedes. Oke. Dulu pakai onta, sekarang pakai Mercedes atau mungkin mobil yang lain Alphard dan sebagainya. Tetapi prinsip hubungan tetap sama, yaitu mengasihi atau tidak mengasihi atau membenci, cemburu atau mengasihi dan sebagainya. Jadi prinsipnya sama, Keadaan suasana bisa berubah, prinsip tetap sama. Jadi itulah juga dengan pendidikan zaman dulu atau sekarang. Jadi tidak bisa juga katakan dulu keras, sekarang lebih dengan reasoning dan sebagainya. Dulu banyak orang tua juga yang tidak menggunakan, artinya tetap dengan reasoning dari zaman dahulu. Selama mengikuti akan prinsip pendidikan yang diberikan oleh Alkitab atau Roh Nubuat. Oke. Baik, pendeta, dan saat ini kita ingin membacakan satu polling terakhir tentang anak di sekolah. Pertanyaan, karakter anak lebih terbentuk di mana? Nah, di layar kita bisa lihat di layar 13% memilih sekolah dan 87% di rumah. Iya. Nah, ini banyak orang tua mungkin yang memilih atau pemirsa kita di Hope Channel memilih kebanyakan karakter anak lebih terbentuk di rumah. Nah, pendeta, saat ini saya memberikan kesempatan kepada para pendeta, saya memberikan kesempatan kepada pendeta untuk closing statement dan memberikan tanggapan tentang polling kita malam hari ini, dan nanti akan ditutup doa oleh Ibu Pendeta. Dipersilakan. Oke, negasinya adalah benar. Kenapa satu rumah tangga itu adalah satu dasar, dan pembentukan anak itu dibentuk di dalam masa yang sangat peka, misalnya adalah 1-7 tahun, atau kita sebutlah sampai 12 tahun, misalnya dengan memberikan contoh daripada Musa. Oke, jadi Musa 12 tahun bersama dengan ibunya, dan dia membentuk satu tabiat yang mencintai Tuhan. Kemudian dia mau merasa bahwa dia adalah orang Israel, walaupun 28 tahun kemudian dia itu dididik di sekolah Universitas Mesir. Jadi 12 tahun yang pertama, makanya ada satu gereja yang katakan berikanlah satu anak untuk 12 tahun, maka dia akan tetap menjadi anggota gereja saya sampai untuk seumur hidup. Baik, jadi itu satu hal yang sangat penting, makanya kita perlu mendirikan sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu sangat penting sekali, jadi dibentuk lebih banyak di rumah. Nah, rumah tangga yang gagal, baru memerlukan pendidikan dari sekolah. Maksudnya pendidikan sekolah adalah untuk menolong, tetapi tidak selamanya harus menggantikan.
Baik, saudara-saudara sekalian, kita telah belajar perkara yang sangat penting mengenai pendidikan anak, ya. Dan kita sebagai orang tua, apakah itu mengirimkan anak atau dalam rumah tangga, kita harus selalu ingat bahwa pendidikan adalah dimulai di dalam keluarga. Dan nilai-nilai yang sangat penting daripada kekristenan harus dipelajari di rumah. Apa itu? Menurut, ya, mendisiplin diri. Oke, self control, ya, self disiplin. Kemudian sifat rajin, bekerja, cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama. Jadi segala aspek itu dipelajari di rumah, maka dia baru siap untuk menghadapi hidup di sekolah ataupun di masyarakat. Baik, berdoa. Ya, baiklah, sama-sama kita berdoa, ya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas, memberikan kami kesehatan untuk presentasi dari obsesi hati ini, di mana kami telah membicarakan bagaimana untuk mendidik anak-anak kami. Oh Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua ataupun sebagai kakek dan nenek mengerti, menyadari bahwa kami harus menurunkan religious value, nilai-nilai rohani kepada anak-anak kami selagi mereka masih ada di rumah. Dan biarlah kami tetap bekerja sama dengan para guru-guru yang mendidik anak-anak kami setelah mereka melanjutkan pendidikan mereka di sekolah, sehingga kami bisa menyiapkan anak-anak kami untuk menjadi warga surga. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, terima kasih banyak kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan juga Ibu yang sudah memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dan solusi kepada orang tua sekalian bagaimana mendidik anak supaya menjadi sukses, berhasil, dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Oke, kita telah selesai dalam episode Obsesi Hati kali ini ya. Betul, episode yang sangat mendebar-debarkan ini. Rumah baru soalnya. Rumah baru dan ada salah-salah dikit, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah, biasa rumah tangga harus belajar seumur hidup ya, sayangnya. Aduh. Oke, kami dari depan ini juga mengucapkan mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata. Dan kita tetap mengundang kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki usulan topik tentang seputar permasalahan dalam keluarga, Anda boleh kirimkan usulan topik Anda dengan menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya telah tertera di layar kaca Anda. Dan apabila Anda juga ingin menyaksikan topik-topik obsesi hati ya sayang ya, bisa langsung kunjungi YouTube channel Obsesi Hati. Karena Anda melihat nanti di channel itu, Anda akan temukan banyak sekali topik-topik menarik. Betul. Tentang permasalahan di dalam keluarga. Dan akhir kata, saya Debbie Ellen Situmeang Siahaan dan juga saya Pendeta Muda Yosef Suraman Situmeang. Kami pamit undur diri, tetap saksikan Obsesi Hati dan selalu saksikan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.